Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria ditemukan membusuk di rumahnya usai pamit kerja keluar kota. Tak hanya indah karena pola, batik hasil produksi komunitas di Salatiga mampu menangkal sinar ultraviolet. Pecinta kuliner ikan, yuk mampir ke Kudus untuk nyobain pindang serani ikan barakuda yang dimasak dadakan. Festival Kopi Brebes menghadirkan kopi-kopi andalan Brebes yang siap memanjakan lidah penikmat kopi. Festival melibatkan para petani dan pelaku UMKM sebagai upaya mengenalkan kopi khas Brebes. Deretan kopi-kopi ini merupakan kopi khas asli Brebes. Ada kopi capar yang merupakan kopi jenis robusta. Ada juga jenis varian kopi Arabica seperti kopi dauhan, kopi Cilibur, dan kopi Pandan Sari yang tumbuh di dataran tinggi lereng Gunung Slamet. Kopi khas Brebes ini dipamerkan dalam Festival Kopi Brebes tahun 2025 di alun-alun Kota Brebes akhir pekan lalu. Festival ini merupakan kolaborasi berbagai elemen dari petani kopi, pelaku UMKM, hingga pemerintah Kabupaten Brebes. Brebes yang biasanya dikenal sebagai daerah penghasil bawang ternyata juga menjadi surga penikmat kopi. Ada sejumlah kecamatan penghasil kopi seperti Kecamatan Salem, Paguyangan, Sirampok, Bantar Kuwung, hingga Banjarharjo. Salah satu kopi yang paling legendaris dari para pecinta kopi adalah kopi capar dari Desa Capar di Kecamatan Salem. Kopi Brebes memiliki karakter yang unik. Kopi Robusta Capar memiliki aroma harum, sedangkan kopi Arabica memiliki rasa yang lebih asam. Kopi Capar lebih nikmat bila dicampur dengan susu. Festival ini bertujuan mengenalkan potensi kopi Brebes hingga pelaku usaha kopi dari wilayah lain ikut hadir. Seperti dari Jakarta, Yogyakarta, Magelang, dan Tangerang, Banten. Sebenarnya Wakaf Tester ini lebih menguji kepekaan si peserta sih, karena memang ya, kita peka boleh, tapi belum tentu bisa murah dengan waktu yang ditentukan. Wakaf Tester kan dibatasi waktunya 8 menit, dengan jumlah cupnya itu ada 24 cup, dan kita harus mendapatkan sekitar 8 cup dari 24 cup itu. Itu apa aja yang dinilai itu? Oke. Jadi kita fokusnya mencari yang berbeda dari 3 cup. Jadi setiap setnya itu ada 3 cup. Nah di antara 3 cupnya itu ada satu yang unik. Nah nanti dari yang unik itu kita majukan ke depan. Nah jika kita menemukan yang unik itu maka itu dinyatakan benar. Festival kopi diharapkan bisa mendongkrak perekonomian petani KPI sekaligus mengenalkan kopi Brebes kepada masyarakat luas. Festival juga dimeriahkan pameran batik Brebesan, lomba sinok sintong tingkat pelajar se-Kabupaten Brebes. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Di Salatiga ada batik yang tak hanya indah dipakai tetapi mampu melindungi penggunanya dari sinar ultraviolet. Inovasi menarik dari komunitas Soramata itu untuk mengatasi bahaya dari lapisan ozon yang terus menipis karena kerusakan lingkungan. Sekilas batik-batik ini seperti kain Jawa pada umumnya. Namun tahukah Anda jika batik ini mampu menangkal sinar ultraviolet atau UV? Di tangan komunitas Soramanta, batik dikembangkan menjadi produk yang tak hanya indah karena motifnya, tetapi juga mampu melindungi penggunanya dari bahaya sinar UV. Hadirnya inovasi ini untuk menjawab masalah menipisnya lapisan ozon yang membuat paparan sinar UV semakin meningkat. Dampaknya tak main-main karena bisa merusak kulit dan mata hingga kanker. Untuk menciptakan batik pelindung sinar UV ini tak jauh berbeda dengan batik pada umumnya. Hanya saja komunitas yang tumbuh di Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Salatiga ini menggunakan bahan dasar kain khusus. Mereka menggunakan kain katon mentah yang belum diputihkan dengan tingkat kerapatan tinggi sehingga memberi tekstur tebal namun tetap nyaman di kulit. Selain itu, pewarna yang digunakan berasal dari bahan alami seperti daun teh, daun kopi, kulit manggis, hingga kulit mahoni.
Proses pewarnaan pun memakan waktu cukup panjang karena untuk menghasilkan warna yang diinginkan bisa memakan waktu hingga 1 bulan. Belum lagi pewarnaan kain mulai dari celup hingga dikeringkan bisa diulang hingga 30 kali. Untuk membuktikan efektivitas kain cukup dengan alat ukur sinar UV. Hasilnya bisa melindungi kulit dari sinar UV hingga 100%. Kami tidak mengambil jenis kain katun yang sudah putih, yang sudah di bleaching. Nah, dari kain ini kami juga memilih yang kerapatannya paling tinggi ya, kerapatan paling tinggi, sehingga nanti tekstur kainnya itu juga tebal, tetapi di kulit masih anyep, masih dingin, karena hasil akhir batik pelindung UV ini nantinya harus melindungi kulit dari sinar UV yang ekstrim maupun tetap nyaman di kulit, jadi nggak bikin sumuk gitu, nggak bikin kepanasan gitu. Kecanggihan teknologi untuk kain batik pelindung sinar UV ini tentu berdampak pada harganya. Untuk 1 meter kain batik pelindung sinar UV ini dijual mulai dari Rp1.000.000. Meski produknya masih berskala rumahan, batik ini sudah menembus pasar internasional. Salah satunya dipesan untuk kapal pribadi berbendera Australia dalam bentuk tirai, kain, dan hoodie. Inovasi batik ini juga telah dilombakan dalam kreativitas dan inovasi Kota Salatiga dan mendapatkan peringkat pertama kategori umum. Batik pelindung sinar UV akan menjadi wakil dari Salatiga dalam ajang Krenova tingkat Jawa Tengah. Hadirnya batik pelindung UV ini tak sekadar menjaga nilai budaya, tetapi menjawab tantangan dari perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Bagi Anda yang melintas di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kuliner satu ini bisa Anda coba, yakni pindang serani ikan barakuda. Berbeda dari pindang serani pada umumnya, sajian berkuah kaya akan rempah ini menggunakan ikan barakuda serta dimasak secara dadakan. Pindang serani barakuda dengan kuah bening dan rempah yang khas seperti ini. Ya, tentu menggugah selera. Inilah salah satu menu andalan para wisatawan yang melancong ke Kudus. Selain wisata religi, Kudus juga ternyata memiliki wisata kuliner yang khas dan menggoda lidah. Salah satunya pindang serani ikan barakuda ini. Perpaduan ikan laut dengan kuah bening, segar, kaya akan rempah. Dijamin bakal membuat ketagihan penikmatnya. Dimasak dadakan alias baru dimasak saat ada pesanan. Bahan utama ikan barakuda yang masih segar, beraneka bumbu rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, serai, daun salam, dan daun jeruk yang diulek halus langsung direbus bersama ikan yang masih segar. Ketika kuah sudah mendidih, dimasukkan daun kemangi atau potongan tomat, menambah sensasi pindang serani yang menambah nikmat. Pindang serani itu masakan yang dari rempah-rempahnya kayak bawang putih, bawang merah, kunir kayak gitu. Dengan ikannya ikan laut. Gitu. Ada ikan barakuda, kadang ikan sendro, tergantung ketersediaan gitu. Oh gitu. Kita pakainya yang ikan yang besar, soalnya kadang yang barakuda itu yang besarnya hampir 3 kilo lah. Penyajiannya kita kalau ada pesanan baru kita buatkan, jadinya kayak bumbu rempah-rempahnya baru kita diulek, baru disajikan, baru dimasak, jadinya semuanya itu fresh, jadinya disajikan itu masih panas, masih fresh itu. Rasa fresh yang menyegarkan ini menjadi ciri kuah pindang serani. Paduan ikan yang tentu saja menyehatkan membuat ikan barakuda pindang serani menjadi makanan yang disukai. Kalau aku baru pertama ini yang pindang serani ikan ini barakuda gitu. Tapi kan biasanya nila, terus kakap, ini baru nyoba. Cocok ya Pak? Beda. Pindang serani ikan barakuda bisa dijumpai di warung Dapur Gentong yang berada di gerai kuliner lapangan desa Gondosari, Kecamatan Gembok, Kudus. Tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Satu porsi pindang serani ikan barakuda hanya Rp12.000. Dan bagi yang datang beramai-ramai bisa pesan porsi jumbo dengan harga Rp10.000 per orang saja. Arif Nur melaporkan dari Kudus.